Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala waliyahum bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna subhanahu abdu wa waliyuh. Tama salli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa alihi ala sahbihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan membicarakan tentang pernikahan dalam Islam. Karena pernikahan ini adalah satu ibadah sosial yang sekaligus akan menghalalkan yang haram dan menjalin silaturahmi, maka pernikahan ini adalah bagian dari dakwah Islam yang kuat dan sekaligus mempererat persaudaraan di antara kita sesama manusia. Kita menggunakan standar SRI, spiritual religi intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan bimbingan, arahan sekaligus pencerahan tentang ayat-ayat yang kita bahas. Religinya kita mengambil surat An-Nisa ayat 1 dan juga mudah-mudahan ini bagian dari tambahan keilmuan buat kita semua sehingga kita menjadi hamba yang mutakin karena berdasarkan keilmuan yang sempurna. Kita awali dari surat An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, hai orang sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istri, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki dan perempuan yang banyak, dan takwalah kepada Allah dengan menggunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain dan pelihara hubungan silaturahmi. Sungguhnya Allah segala sesuatu, dan sungguhnya Allah Maha selalu menjaga dan mengasihi kalian. Saya ulangi, artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri seorang, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling minta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran surat An-Nisa ayat 1. Kemudian di surat yang lain, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alakum bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Dan tanda di antara ayat-ayat kami yaitu diciptakanlah kamu min nafsi wahidah, dari diri kamu sendiri, azwajan itu pasangan, litaskunu ilaiha yang menjadikan ketenangan di antaranya dengan pasangan itu, waja'alna bainakum mawaddah warahmah, maka dijadikanlah antara kalian itu mawaddah kasih yang warahmah, dan mawadah cinta, warahmah dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayati, sungguh yang demikian itu adalah tanda-tanda ayat Allah liqaumi yatafakkarun, bagi orang yang berpikir.
Kemudian perkawinan, ketentuan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi perkawinan, ketentuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di antaranya itu pengertian bahasa istilah, ketentuan hukum perkawinan, dalil nakli perkawinan. Kemudian kita juga membahas tentang sebab talak, ilak, li'an, dihan, talak bani sugro, talak bani kubro, rukun dan syarat calon suami. Ini saya ulangin. Jadi pengertian bahasa istilah pernikahan, ketentuan hukum pernikahan, kemudian dalil nakli pernikahan, kemudian syarat dan rukun calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi ijab kabul, itu syarat nikah. Kemudian kalau terjadi talak itu bani sugro dan bani kubro, sebab talak, ilak, li'an, duhan. Kemudian masa idah, menopause, belum pernah menstruasi dari hidup, kemudian bisa rujuk, hikmah perkawinan, dan talak. Kemudian ini disajikan dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk kelas 12 SMK dan SMA. Kemudian semenjak tercipta Nabi Adam AS, naruh cinta pada dasarnya bersemayam dalam lubuk hati setiap anak manusia. Cinta mengandung makna kasih sayang, keharmonisan, penghargaan, dan kerinduan, di samping persiapan untuk menempuh kehidupan di kala suka dan duka serta lapang dan sempit. Kata pujangga, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Bagaimana seandainya manusia tak memiliki hasrat cinta? Pada dasarnya cinta adalah anugerah dan bukanlah suatu yang buruk. Cinta menjadi kotor atau sebaliknya menjadi suci adalah ditentukan oleh bingkainya. Ada bingkai suci dan halal, ada bingkai kotor dan haram. Bingkai yang suci dan halal adalah perkawinan yang sah secara agama dan hukum negara. Sedangkan bingkai yang kotor dan haram adalah perzinaan, free sex, cinta sesama jenis, homoseksual, dan yang dilakukan kaum gay dan lesbian. Pernikahan telah menjadi kebiasaan para nabi, para wali, ulama, dan para orang soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pernikahan yang diajarkan Islam dinilai sebagai aktivitas peribadatan yang penuh kenikmatan sekaligus memperoleh ganjaran. Islam mengajarkan demikian sebab sebagai agama fitrah, Islam tidak membelenggu perasaan manusia. Islam tidak mengingkari perasaan cinta yang tumbuh pada diri seorang. Agama Islam justru mengajarkan manusia untuk menjaga perasaan cinta yang harus dirawat dan dilindungi dari kehinaan yang mengotorinya. Islam bersihkan dan mengarahkan perasaan cinta untuk diwujudkan secara kuat. Hadirin, sebagai gambaran, amati gambar ini, ada Quran, mushaf Al-Quran, cincin sebagai mahar. Ini biasanya. Kemudian pengantin laki-laki sedang melaksanakan ijab kabul, terus punya buku nikah. Kemudian makna, ya, satu, ini makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti
al-jam'u atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam KHI dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau misakon golido untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masyarul jabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa malam yastati fa alaihi bisyam fa innahu lahu wijaun rawal Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata kepada kami, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj itu kelaminan, dan barang siapa yang tidak sanggup maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai, dapat melemahkan syahwah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, hukum nikah. Menurut sebagian ulama, hukum asal nikah adalah mubah, dalam arti boleh dikerjakan, boleh tidak. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Pertama, nikah hukumnya jaiz atau mubah, artinya boleh dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Jadi boleh atau mubah, boleh nikah, boleh enggak. Kemudian nikah ini hukumnya bisa wajib, yaitu orang yang telah mampu sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir dia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Ini hukumnya wajib. Kemudian nikah hukumnya sunnah, yaitu orang yang sudah mampu nikah tapi masih sanggup mengendalikan diri dari godaan menjurus kepada perzinahan. Ini sunnah. Yang ketiga adalah makruh. Yang keempat adalah makruh. Makruh itu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Jadi pengen nikah namun masih nganggur, sehat jasmani, sehat rohani, namun ekonominya belum cukup, maka di situ dimakruhkan. Yang terakhir, yang kelima adalah haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti ia menyakiti perempuan atau
niat buruk lainnya. Ini adalah menikah namun akan menjadi haram karena akan merugikan bahkan mencelakakan orang lain. Hadirin, kemudian yang ketiga, tujuan nikah. Secara hukum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka wujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan agama Islam. Secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut. A. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, sakinah, ketentraman, dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia tentram, sebagaimana firman Allah SWT, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Quran surat Ar-Rum yaitu surat yang ke-30 ayat 21. Kemudian yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami istri dan anak. Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan ia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Quran surat Ar-Rum yaitu surat 30 ayat 21. Kemudian yang 3, C, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai oleh Allah SWT. Kemudian yang D, untuk melaksanakan perintah Allah. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah SWT. Sebab itu menikah akan dicatat sebagai ibadah. Firman Allah SWT, fankihu ma tobalakum minan nisa, maka nikahilah perempuan yang kamu sukai. Quran surat An-Nisa ya surat yang keempat ayat 3. Kemudian yang E, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah sebagaimana beliau dalam hadisnya, nikahan an-nikahu sunati faman raghiba an sunati falaysa minni, rawahu Bukhari. Nikah itu adalah sunahku, barang siapa tidak senang dengan sunahku maka bukan golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang F, untuk memperoleh keturunan yang sah. Al-mal wal banu zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran surat Al-Kahfi yaitu surat ke-18 ayat 46. Sebelum pernikahan berlangsung dalam Islam tidak dikenal istilah pacaran, tetapi dikenal dengan nama hitbah. Hitbah atau peminangan adalah menyampaikan maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikan istrinya, baik secara langsung oleh peminang maupun oleh orang lain yang diwakilkannya. Yang diperbolehkan selama hitbah adalah seorang pria yang dapat melihat muka dan telapak tangan. Wanita yang dipinang berhak menerima pinangan dan berhak pula menolaknya. Apabila pinangan diterima, berarti antara yang dipinang dengan yang meminang telah terjadi ikatan janji untuk melakukan pernikahan. Semenjak diterimanya pinangan sampai dengan berlangsung pernikahan disebut masa pertunangan. Masa pertunangan ini biasanya seorang peminang atau calon suami memberi suatu barang kepada yang dipinang calon istri sebagai tanda ikatan cinta. Hal yang perlu disadari oleh pihak-pihak yang bertunangan adalah selama masa pertunangan mereka tidak boleh bergaul sebagaimana suami istri karena mereka belum sah
dan belum terikat oleh tali pernikahan. Larangan-larangan agama yang berlaku dalam hubungan pria dan wanita yang bukan muhrim berlaku pula bagi mereka yang berada dalam masa pertunangan. Wanita-wanita yang haram dipinang ada dua kelompok. Yang pertama, yang A, yang haram dipinang dengan cara sindiran atau terus terang adalah wanita yang termasuk muhrim. Wanita yang masih bersuami, wanita yang berada dalam masa iddah talak raj'i, dan mati yang sudah bertunangan. Yang B, yang haram dipinang dengan cara terus terang tetapi dengan cara sindiran adalah wanita yang berada iddah menunggu wafat, iddah meninggal wafat, iddah menunggu atau wafat, dan wanita yang dalam iddah talak bain, talak 3. Nah, yang B, saya ulangi, yang B itu yang haram dipinang dengan cara terus terang tapi dengan cara sindiran adalah wanita yang berada dalam iddah menunggu wafat, dan wanita yang dalam iddah talak bain, talak 3. Rukun nikah dan syarat-syaratnya. Sah atau tidaknya suatu pernikahan tergantung kepada pemenuhan atau tidaknya rukun serta syarat nikahnya. Ini dalam tabel rukun dan syarat. Yang pertama, calon suami syaratnya beragama Islam atas kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak sedang ihram atau haji. Calon istri beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang ihram haji atau umrah. Kemudian wali, ada wali syaratnya mukallaf Islam. Mukallaf itu yang sudah bisa dewasa Islam, dewasa, sehat akal, laki-laki, merdeka, adil, dan tidak sedang ihram haji atau umrah. 2 orang saksi, Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, adil dalam akad nikah. Yang kelima, adanya ijab kabul dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan tanpa antara ijab dan kabul. Kemudian kalau percontohan, contoh ijab, saya wali perempuan berkata kepada pengantin laki, aku nikahkan dan aku kawinkan kau dengan anak perempuan. Saya bernama Fulan binti Fulan dengan mas kawin 50 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Perempuan yang menikah tanpa izin wali, nikahnya tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahan itu batal, tidak sah. Rawahul 4 ahli hadis kecuali Nasa'i. Kemudian saksi harus benar-benar adil. Rasulullah bersabda, la nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Rawahul Ahmad. Artinya tidak sah nikah seorang melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang mu'akadah atau adil. Hadis riwayat Ahmad. Setelah selesai nikah biasanya diadakan walimah, yaitu pesta pernikahan. Hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad. Rasulullah bersabda, orang yang sengaja tidak mengabulkan undangan berarti durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu Bukhari. Yang kelima adalah mahram. Menurut pengertian bahasa mahram berarti yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi.
Penyebab wanita yang haram dinikahi ada 4 macam. Pertama, wanita yang haram dinikahi karena keturunan, ibu kandung, seterusnya ke atas, nenek dari ibu dan nenek dari ayah. 2, anak perempuan kandung, seterusnya ke bawah, cucu dan seterusnya. Yang ketiga, saudara perempuan kandung, sebapak atau seibu, saudara perempuan dari bapak, saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Yang B, yang kedua, wanita yang haram dinikah karena hubungan susuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan. Wanita yang haram dinikah karena perkawinan, ibu dari istri, mertua, anak tiri, anak dari istri dengan suami lain apabila sudah kumpul dengan ibunya. Ibu tiri, istri dari ayah, baik sudah dicerai atau belum. Allah berfirman, la tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisatan wa maqtan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu kawini wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampau. Sungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Quran surat An-Nisa, yaitu surat yang keempat ayat 22. Menantu, istri dari anak laki-laki baik sudah dicerai maupun belum. Wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri, misalnya haram melakukan poligami, beristri sekaligus terhadap 2 orang bersaudara perempuan dengan bibinya, seorang perempuan dengan kemenakannya. Lihat Quran surat An-Nisa ayat 23. Sekarang wali nikah. Wali nikah dalam satu pernikahan dibagi menjadi 2, yaitu wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Adapun susunan urutan wali nasab adalah sebagai berikut. 1, ayah kandung, ayah tiri tidak sah jadi wali. 2, kakek ayah dari ayah, mempelai perempuan dan seterusnya ke atas. Nah, yang kedua, kakek ayah dari ayah, mempelai perempuan dan seterusnya ke atas. 3, saudara laki-laki sekandung. 4, saudara laki-laki seayah. 5, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. 6, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. 7, saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. 8, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah yang sekandung dengan ayah. 9, anak laki dari saudara laki ayah yang seayah dengan ayah. 9, ini wali nasab. Kemudian wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia kewenangan presiden sebagai wali hakim dibahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu para kepala urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut. Pertama, wali nasab benar-benar tidak ada. 2, wali yang lebih dekat tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh tidak ada. Wali akrab atau yang dekat bepergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah. Kemudian yang D, wali nasab sedang berikram atau berhaji. Yang E, wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. F, wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. G, wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak ketahui tempatnya. Yang H,
wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak sah nikah seorang kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Jika wali-wali itu menolak jadi wali nikah, maka sultan, wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Hadis riwayat Daruqutni. Sekarang kewajiban dan hak suami istri. Yang ketujuh, kewajiban dan hak suami istri. Agar tujuan pernikahan tercapai, suami istri harus melakukan kewajiban hidup berumah tangga dengan sebaik-baiknya, dengan landasan niat ikhlas karena Allah semata. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian dari atas bagian yang lain, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran surat An-Nisa surat ke-4 ayat 34. Rasulullah SAW bersabda yang artinya istri adalah penanggung jawab rumah tangga suami yang bersangkutan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kewajiban suami yang terpenting adalah memberi nafkah, bahkan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Nomor 2, menggauli istri secara ma'ruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan seterusnya. 4, memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Keempat, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Sekarang kewajiban istri, patuh dan taat pada suami dalam batas sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib taat oleh seorang istri. 2, melihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Yang ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. Yang keempat, memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6. 5, bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur serta bijaksana pada suami. Sekarang hak suami istri, hak suami atas istri ditaati oleh seluruh perkara kecuali maksiat. Sabda Rasulullah SAW, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, yang B, dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Yang C, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang puasa sunnah sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izinnya. Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim. D, mendapatkan pelayan dari istrinya. Yang E, disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suami. Yang hak istri atas suami adalah mendapat mahar dan dari suaminya, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya ia adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Yang C mendapat nafkah, pakaian dan tempat tinggal dari suaminya. D mendapat perlakuan adil jika suami memiliki lebih dari satu istri. Siapa memiliki 2 istri lalu ia condong melebihkan secara lahiriah kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan satu sisi tubuhnya miring, lumpuh. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. E mendapat bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah. Hikmah pernikahan. Pernikahan merupakan jalan keluar dari hal yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. 2. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, membesarkan hidup manusia, serta memelihara nasab. 3. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. 4. Pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga. 5. Pernikahan akan mempererat tali keluarga yang didasari rasa sayang, saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat nyaman dan sejahtera. Kemudian ini kita membahas talak, pengertian dan hukum talak. Menurut bahasa, talak adalah melepaskan ikatan. Menurut istilah adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh karena talak merupakan perbuatan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali indallahi at-talaq. Perbuatan halal tapi paling dibenci oleh Allah itu adalah talak. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam talak. Rukun talak ada 3 macam, yaitu yang pertama menjatuhkan talak adalah suami. Syaratnya balik, berakal dan kehendak sendiri. Yang kedua, yang dijatuhi talak adalah istri. Yang ketiga, ada 2 macam cara menjatuhkan talak, yaitu dengan cara sareh, tegas, maupun dengan cara kinayah, sindiran. Cara sareh misalnya saya talak engkau atau saya cerai engkau. Ucapan talak dengan cara sareh tidak memerlukan niat. Jadi kalau suami mentalak istrinya dengan cara sareh, jatuhlah talaknya walaupun tidak berniat mentalaknya. Yang cara kinayah itu sindiran. Pulanglah engkau pada orang tuamu, kamu pulanglah engkau pada orang tuamu, atau kawinlah engkau dengan orang lain, saya sudah tidak butuh lagi kepadamu. Ucapan talak memerlukan niat. Jadi kalau suami mentalak istrinya dengan cara kinayah, pada sebenarnya tidak berniat mentalaknya, talaknya tidak jatuh. Tapi kalau dengan niat, dia akan jatuh. Kemudian yang B, lafal dan bilangan talak. Lafal talak dapat diucapkan, ditulis dengan kata yang jelas atau dengan kata-kata sindiran. Adapun bilangan talak maksimal 3 kali, talak 1 dan talak 2. Masih boleh rujuk kembali sebelum habis masa iddahnya, dan apabila masa iddahnya telah habis harus dilakukan nikah lagi. Al-Baqarah surat yang kedua ayat 229. Pada talak 3, suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah lagi sebelum istrinya itu menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta telah ditalak oleh suami keduanya itu. Nah, kemudian yang C, macam-macam talak. Talak dibagi menjadi 2 macam, yaitu talak roj'i, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan nikah lagi. Talak roj'i dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, atau dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah berjalan selama masih dalam masa iddah. Talak bain ada dibagi menjadi 2, yaitu talak bain sughra, talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, dan talak kuluk karena permintaan istri. Suami istri
boleh rujuk dengan cara dengan cara akad nikah lagi, baik masih dalam masa iddah maupun sudah habis masa iddah. Kemudian B, talak bain kubro, yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali. Talak 3 dalam waktu yang berbeda. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istrinya kecuali dengan syarat bekas istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain, bekas istri telah dicampuri oleh suami yang baru, bekas istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru, bekas istri telah selesai masa iddahnya setelah dicerai suami yang baru. Kemudian alasan jatuh talak. Ila, yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Ila merupakan adat Arab jahiliyah, masa tunggunya adalah 4 bulan. Jika sebelum 4 bulan sudah kembali maka suami harus membayar denda sumpah. Bila sampai 4 bulan lebih, hakim berhak memutuskan untuk membeli bayar sumpah atau mentalak. Li'an, yaitu sumpah seorang suami menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah itu diucapkan 4 kali dan yang kelima dinyatakan dengan kata-kata laknatullah atas diriku jika tuduhan itu dusta. Itu yang juga dapat menalak dengan sumpah 4 kali. Yang kelima dengan kata-kata murka Allah atas diriku bila tuduhan itu benar. Kemudian yang ketiga dihar, itu ucapan suami kepada istri yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya, seperti engkau seperti punggung ibuku. Ucapan ini mengandung pengertian ketidak tertarikan lagi dari suami istri. Adapun jika suami memanggil istrinya dengan sebutan mama atau ibu dengan niat suami mengutarakan rasa sayang kepada istri, bukanlah disebut dihar. Dihar merupakan adat jahiliyah yang dilarang Islam sebab dianggap salah satu cara menceraikan istri. Yang 4 kuluk. Kuluk talak tebus, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Talak tebus biasanya atas kemauan istri. Penyebab talak antara lain istri sangat benci kepada suami, suami tidak dapat memberi nafkah, suami tidak dapat membahagiakan istri. Kemudian fasik ialah rusaknya ikatan pernikahan karena sebab-sebab sebagai berikut. Karena rusaknya akad nikah itu seperti ketahui bahwa istri adalah muhrim suami, mahram suami. Salah satu seorang suami istri keluar dari agama Islam. Suami istri musyrik, kemudian salah satunya masuk Islam. Karena rusaknya tujuan pernikahan seperti itu, tempat terdapat unsur penipuan, misalnya mengaku laki-laki baik ternyata penjahat. Suami istri mengidap penyakit yang dapat mengganggu suami hubungan rumah tangga. Suami dinyatakan hilang, suami dihukum penjara dalam 5 tahun lebih. 6 hadanah, berarti pengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Jika suami istri bercerai, berhak mengasuh anaknya adalah A. Jika masih kecil adalah ibu dan biayanya tanggung jawab ayahnya. Jika si ibu telah menikah lagi, hak mengasuh adalah ayahnya. Masa iddah. Secara bahasa iddah berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah, iddah ialah masa menunggu bagi seorang perempuan yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki lain. Masa iddah dimaksud untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia rujuk atau tidak. Lamanya iddah. Wanita yang sedang hamil, masa iddahnya yang satu wanita yang sedang hamil masa iddahnya sampai melahirkan. Quran surat At-Talaq surat ke-65 ayat 4.
Wanita yang tidak hamil sedang ia ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Al-Baqarah surat kedua ayat 234. Wanita yang dicerai suaminya yang ia dalam keadaan haid, maka masa iddahnya 3 kali kuruk, 3 kali suci. Lihat Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 228. Wanita yang tidak haid atau belum haid, masa iddahnya selama 3 bulan. Masa iddahnya selama 3 bulan. Lihat At-Talaq ayat 4. Wanita yang dicerai sebelum dicampuri suami, maka baginya tidak ada masa iddahnya. Quran surat Al-Ahzab ayat 49. Hak perempuan dalam masa iddah. 1. Perempuan yang taat dan dalam iddah raj'iyah, dapat rujuk, berhak mendapat pemberian dari suami yang mentalaknya berupa tempat tinggal, pakaian, uang belanja. Sementara itu wanita yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa. Yang 2. Wanita dalam iddah bain, iddah talak 3 atau khulu, hanya berhak atas tempat tinggal. Quran surat At-Talaq ayat 6. Wanita dalam iddah wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi ia dan anaknya berhak mendapat harta warisan suaminya. Sekarang 11 rujuk. Rujuk artinya kembali. Yang maksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Dasar hukum adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya sebagaimana berikut. Dan suaminya yang berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki rujuk. Kemudian hukum rujuk. Asal hukum rujuk adalah mubah, haram. Nah, 1. Asal hukum rujuk adalah mubah. Yang kedua, haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibanding dengan sebelum rujuk. 3. Makruh bila diketahui meneruskan berjalan lebih bermanfaat. 4. Sunnah bila diketahui rujuk bermanfaat dibanding dengan perceraian. 5. Wajib khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istri. Kemudian yang B, rukun rujuk. Istri dengan syarat pernah digauli, talaknya talak raj'i dan masa iddahnya masih ada. Suami dengan syarat Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa, sigot lafaz rujuk. 4 adalah saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Kemudian 12. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Garis besar isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Pencatatan perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tentang pelaksanaan pencatatan penagihan dicantumkan dalam PP nomor 9 tahun 75 bab 1 pasal 2 sampai dengan 9. B. Sahnya perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. C. Tujuan perkawinan. Dalam bab 1 pasal 1 ditegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. D. Talak. Dalam bab 8 pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Batas usia minimal perkawinan perempuan disamakan dengan usia minimal laki-laki, yaitu 19 tahun. Batas dalam poligami. F. 1. Dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang
pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam pasal 4 dan 5 ditegaskan bahwa dalam seorang suami akan beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya memberikan izin berpoligami apabila 1. Istri tidak dapat melakukan kewajiban sebagai istri. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 4. Adanya persetujuan dari istri. Yang kelima, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. F. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Alhamdulillah, ini kita mengambil materi dari pernikahan dalam pandangan dalam Islam dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mensosialisasikan sekaligus juga mengingatkan kembali tentang pernikahan dan perceraian. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Selamat untuk menempuh kehidupan baru bagi pasangan suami istri yang baru, yang lama. Ayo kita bersama menjaga keluarga kita tetap sakinah mawaddah warahmah, dan insya Allah kita semua dalam lindungan bimbingan Allah SWT. Itulah yang disampaikan oleh tim Raja Nusantara untuk pernikahan dalam Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.